kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ahmad Kuntoimo, CGP Angkatan 5 Kota Gorontalo, di bawah binaan Bapak Almen Hutagalung sebagai fasilitator dan Bapak Gunadi Sioni sebagai pengajar praktik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya bersama dengan rekan sejawat saya yang ada di samping kanan saya, yaitu perkenalkan, nama saya Suci Astuti Daud, saya guru bahasa Indonesia di kelas 7 dan kelas 8. Baiklah, Bu Astuti, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan observasi kelas terkait dengan supervisi akademik dengan menggunakan paradigma coaching. Selamat pagi Bu Astuti. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Saya senang sekali Bu bisa bertemu dengan Bu Astuti dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nah, di awal percakapan ini Bu Astuti ada hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tujuan pelaksanaan supervisi dan tujuan pelaksanaan percakapan pra-observasi ini. Baik Bu Astuti, adapun tujuan pelaksanaan supervisi tentunya bermuara pada bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran ke depan. Kemudian tujuan percakapan sebelum melakukan observasi kelas. Nah, tujuannya adalah supaya kita nantinya kita sepakat ada hal-hal yang harusnya kita kita sepakati lebih awal sebelum pelaksanaan observasi di kelas, yaitu tentang kelas yang menjadi sasaran dan jam pembelajaran yang nantinya menjadi basis pelaksanaan kegiatan supervisi akademik nanti. Baik Bu Astuti, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan observasi supervisi akademik yang nantinya Bu Astuti lakukan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa saja yang Ibu Astuti sudah persiapkan dalam hal untuk melakukan pembelajaran nanti, Bu? Jadi yang saya persiapkan sebelum melakukan pembelajaran, yang pertama saya menyediakan modul ajar, ada bahan ajar, media, instrumen penilaian, dan lembar LKPD yang akan saya bagikan ke siswa kelas. Oke, baik. Jadi Bu Astuti sudah menyediakan tentang modul ajar sebagai desain perencanaan pembelajaran. Kemudian ada modul ajar yang tentunya dilengkapi dengan bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Semacam itu Bu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya saya ingin tahu lebih jauh atau lebih dalam lagi terkait dengan pembelajaran yang nantinya Ibu akan lakukan. Nah, tujuan pembelajaran apa Bu? Saya di sini mengambil teks iklan
pesan yang ada di dalam sebuah teks iklan komersial, sehingga di mana peserta didik dapat menganalisis iklan yang efektif dalam teks iklan tersebut. Oke, baik ya. Jadi saya melihat tujuan pembelajarannya memang menantang sekali ya Bu ya. Di mana peserta didik nantinya akan Ibu Astuti gunakan untuk menginterpretasikan pesan yang ada dalam teks iklan itu. Kemudian nantinya juga peserta didik akan menganalisis iklan yang efektif itu semacam apa. Begitu Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai. Apa sih Bu area atau aspek-aspek pengembangan yang ingin Ibu capai nanti dalam pembelajaran? Ya, baik, dalam area yang hendak saya capai ini ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan, dan ada aspek keterampilan. Pada aspek sikap ini terkait dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa. Di mana sebelum memulai pembelajaran dan menutup pembelajaran, siswa dibiasakan untuk membaca doa. Dan yang kedua ada aspek pengetahuan. Di dalam aspek pengetahuan ini terkait dengan peserta didik menginterpretasi pesan yang terdapat dalam iklan dan menganalisisnya. Dan yang ketiga yakni aspek keterampilan, di mana terkait bagaimana peserta didik mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Oke Bu, baik Bu ya, bagus sekali Bu ya. Jadi aspek pengembangan yang ingin dicapai itu ada di wilayah sikap, ada pula di bagian pengetahuan dan di bagian keterampilan. Begitu Bu ya. Selanjutnya Bu, terkait dengan strategi. Nah, strategi apa yang sudah Ibu Astuti persiapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti Bu? Jadi dalam strategi ini saya menyiapkan adalah dengan menggunakan model pembelajaran STAR, di mana variasi metode seperti presentasi slide, diskusi, penugasan, dan presentasi. Dan saya menyediakan media pembelajaran serta bahan ajar dan membagikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok guna untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan dari peserta didik. Dalam pembelajaran nanti Ibu Astuti akan menggunakan model pembelajaran STAR begitu Bu ya, dan menggunakan variasi metode ya, seperti presentasi slide, diskusi, kemudian ada kerja kelompok, dan ada penugasan hingga pada aktivitas mempresentasikan. Begitu Bu ya. Oke Bu, baik, selanjutnya Bu Astuti, saya ingin bertanya lagi terkait dengan kelas yang menjadi sasaran observasi nanti. Kelas yang mana Bu, dan jam pembelajarannya bisa dijelaskan di jam pembelajaran yang seperti apa? Silakan Bu dijelaskan. Jadi kelas yang menjadi sasaran pembelajaran, saya mengambil kelas 83 jam pertama sampai dengan jam ketiga. Oke, jadi nantinya pembelajaran yang nantinya dilakukan itu akan dilakukan di kelas 83 Bu ya. Dan jamnya ada di jam pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Jadi masih pagi Bu ya. Jadi anak-anak itu kelihatannya pasti masih sangat bersemangat dan antusias. Oke, baik, Bu Astuti, selanjutnya saya ingin menginformasikan bahwa nantinya dalam observasi atau supervisi akademik nanti yang kita lakukan, di mana saya sebagai supervisor dan Ibu Astuti selaku rekan sejawat saya yang nantinya saya observasi Bu. Nah, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, yaitu nantinya dalam pelaksanaan observasi nanti saya akan melakukan pencatatan Bu. Saya akan membuat catatan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu Astuti lakukan. Nah, catatan-catatan tersebut tentunya terkait dengan tujuan pembelajaran,
terkait dengan aspek-aspek yang ingin Ibu Astuti kembangkan dan capai, dan seterusnya. Catatan itu juga terkait dengan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Ibu Astuti dalam pembelajaran. Oke Bu ya, jadi saya rasa cukup Bu pertemuan awal kita sebelum melakukan observasi kelas. Dan saya tak sabar ingin melihat, ingin mengobservasi Bu Astuti langsung dalam pembelajaran. Oke, baik Bu, sampai kita di pembelajaran nanti. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan pada pagi hari ini ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Apa? Oke, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, pada pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari beberapa teks. Ada yang masih ingat teks apa saja yang sudah kita pelajari? Oke, Yanti. Oke, tepuk tangan untuk Kak Yanti. Ya, teks slogan dan poster. Oke, kenapa dulu? Adik-adik, coba perhatikan dulu slide yang ada di depan adik tadi. Di sini ada gambar apa? Iklan. Ada gambar iklan. Jadi di slide ini ada iklan kolam angin dan Coca-Cola. Dari materi kita sudah pada pagi hari ini tentang apa? Iklan. Teks iklan. Jadi di mana adik-adik akan menginterpretasikan pesan yang ada dalam sebuah iklan yang efektif. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Lagarutu. Saya ketua kelompok dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Teks iklan. Teks iklan 1 yang banyak tidak cocok untuk anak-anak dan lebih cocok untuk orang dewasa. Teks iklan 2, teks iklan yang sedikit sederhana dan mudah dimengerti. Gambar teks iklan 1. Teks iklan 1 terlalu banyak dan lebih cocok untuk orang dewasa. Hanya ada tomat dan kaleng. Gambarnya kurang menonjol sehingga kurang menarik perhatian. Malahan lebih menonjol teks yang lumayan panjang sehingga terkesan kurang menarik. Teks iklan 2. Memuat gambar yang mencolok sehingga terlihat menarik perhatian konsumen. Kelengkapan informasi iklan 1 mengandung informasi yang lengkap tentang nama produk, yaitu saus tomat Marica. Keistimewaan produk, yaitu sangat cocok untuk keluarga dan juga cocok untuk menjadi saus untuk makanan. Kelengkapan informasi iklan 2 yaitu tidak mengandung informasi yang lengkap tentang pembuat produk dan konsumen yang dituju, dan juga kata-kata yang digunakan cocok untuk orang dewasa dan bukan
kehidupan anak kecil. Kesimpulannya, iklan 2 lebih menarik daripada iklan 1 karena gambar yang ditunjukkan lebih banyak dan lebih menarik daripada iklan 1 yang kebanyakan memakai kata kasar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dulu untuk kelompok? Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, adik-adik demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran tadi? Oke, adik Iksan, silakan berdiri. Kesimpulan pada pembelajaran tadi yaitu kita mempelajari tentang iklan komersial, yaitu iklan yang efektif.